Selamat sore untuk seluruh netizen dimanapun berada, dan salam akal sehat dari Bang Wan untuk kalian semua. Jokowi, oh Jokowi, apa kabar Pak? Sehat kan? Karena ada kabar yang cukup bikin panas telinga nih bos. Jadi begini guys, ada kabar mengejutkan yang bikin geng Solo dan para termul-termul di jagat maya langsung pura-pura tuli. Si Jokowi ini mah biadab. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Apa lo? Ternyata Pak Purbaya menolak keras pembayaran utang kereta cepat menggunakan APBN. Yes, benar banget, APBN uang rakyat bosku. Dan Pak Purbaya bilang no, jangan bebankan ke APBN. Wah, ini gebrakan yang sangat tidak disangka-sangka. Sekarang saya mau tanya nih, gimana para pemuja Jokowi yang dulu teriak-teriak bilang kereta cepat kebanggaan bangsa, kereta cepat tanpa APBN? Tanpa APBN. Sekarang utangnya nongol, bunganya numpuk, dan semuanya keblinggar. Nyirih siapa yang membayar? Jadi begini bosku, kalau bukan APBN yang bayar, ya siapa dong yang tanggung jawab? Apakah Jokowi sendiri atau para menteri yang dulu ngotot proyek ini harus jalan? Ingat loh, dulu Jokowi bilang tegas proyek kereta cepat tidak akan pakai APBN, tapi kenyataannya begitu proyek mangkrak dan utang menumpuk, langsung lari ke APBN. Uang rakyat lagi yang jadi korban, ya kan? Nah, langkah Pak Purbaya ini menurut saya cerdas dan juga berani. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Beliau tegas menolak karena dia tahu utang ini bukan tanggung jawab negara, melainkan hasil keputusan politik dan bisnis di era sebelumnya. Dan langkah ini juga bisa dibilang bagian dari strategi besar pemerintahan baru untuk bersih-bersih dari kebijakan lama yang bikin pusing tujuh keliling. Sekarang yang pusing siapa? Danantara pusing, BUMN pusing, bahkan yang dulu bilang proyek kebanggaan nasional sekarang pura-pura tidak kenal proyeknya. Yang dulu tepuk tangan waktu Jokowi bilang tidak pakai APBN, sekarang diam seribu bahasa. Semua bersembunyi. Apa yang dilakukan Pak Purbaya itu langkah berani dan penuh akal sehat. Dan kalau kita lihat dari sisi politik, ini bisa jadi strategi halus dari Pak Prabowo untuk menyingkirkan mereka yang selama ini cuma numpang tenar tapi tidak proaktif. Kata Pak Purbaya, emang lu siapa? Salam akal sehat dari Bang Wan. Jangan lupa tetap gunakan logika, bukan fanatisme, karena akal sehat tidak bisa dibeli pakai proyek cepat.